Halo, selamat malam. Kali ini saya ingin menjelaskan alat-alat navigasi di anjungan. Salah satunya adalah radar. Jadi, radar di sini adalah radar X-band, ya. Saya sudah nyalakan. Sekarang radar dalam keadaan standby. Sini terlihat. Dan pada saat sudah standby seperti ini, saya akan menekan tombol standby. Oke, sekarang dalam tampilan radar tampak bahwa di radar ada target ya. Sini yang berwarna ungu segitiga ini adalah kapal ya. Jadi di kapal kita bisa langsung klik dan kita bisa mengetahui nama kapalnya. Di sini namanya KST Success ya. Kita bisa langsung plot. Di sini kita bisa tahu COG. COG adalah Course Over Ground 331 true-nya, dan SOG adalah Speed Over Ground. Speednya 1.3 knot, dan CPA adalah closest point approach, jadi titik terdekat 0.3 nautical mile, dan TCPA adalah time close point approach, itu minus 52 menit ya, dan destination untuk KST Success adalah Singapura. Nah, perlu kita ketahui di sini ada berbagai macam tombol di radar ya, seperti menu ya, kemudian ada range-nya. Jadi range nanti bisa mengubah skalanya. Di sini ada skala 0.6, 0.5, 1 nautical mile ya. Kemudian ada tombol VRM. Tombol VRM ada on. Jadi kita bisa mengejas untuk jaraknya ya, jarak untuk target dari kapal kita ke kapal yang lain. Itu adalah 1.2 nautical mile. Kemudian untuk IBL, exchange bearing, untuk baringan ya. Kemudian kita on. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa membaring target ataupun kapal di sekitar kita. Di sini bisa terlihat 0.7 derajat true. Nah, kemudian kita bisa plotting kapal yang kita inginkan, dan sini terlihat ya ice datanya untuk KST Success, ada baringan, kemudian range-nya dan destination-nya dan statusnya ya, statusnya moored seperti itu. Nah, untuk data-data kapal kita juga sudah terlihat ya. Di sini juga terkonek dengan gyro kompas di atas kapal. Heading kita sekarang 135 derajat true. Kemudian speed kita minus 0.0 knot ya. Di sini juga kita terlihat bahwa radar di north up ya, north up relation motion. Kemudian di sini terlihat juga untuk CPA dan ice CPA kita. Oke, mungkin itu sekian untuk alat navigasi radar. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ECDIS. ECDIS adalah Electronic Chart Display Identification System ya. ECDIS di atas kapal tersedia dengan merek Purono. Ya, di sini terlihat tampilan layarnya seperti apa, sama seperti radar, namun ECDIS lebih di electronic chart ya. Nah, untuk menu tersendiri sini tersedia ECDIS, kemudian Navy. Nah, di Navy kita bisa membuat voyage-nya ya. Di sini terlihat untuk voyage rutenya. Kemudian kita bisa memilihnya di sini. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa macam voyage yang sudah dibuat ya. Kita bisa langsung memilihnya salah satu. Oke, kemudian ada pilihan di atas ini chart. Chart adalah peta. Nah, di peta kita bisa melihat ya peta apa saja yang kita gunakan di atas kapal. Apabila kita mau menginput peta yang tersedia ini untuk mengupdate, kita bisa memilih auto import. Kemudian oke ya. Lalu kita select dan kita pilih di sini. Nanti akan teridentifikasi apakah kita menggunakan USB atau media apa. Kita tinggal langsung colok di sini, tersedia di sini ya. Jadi nanti kalau mau update ECDIS seperti itu caranya. Kemudian ada tombol plan. Oke, tombol plan ini tersedia untuk menyiapkan untuk proyek planning ya. Di sini ada tombol planning, kemudian rotate. Nah, kita bisa langsung menggunakan di sini dan kita membuat salah satunya dengan memilih new seperti itu. Jadi kita langsung saja memilih waypointnya apa, kemudian namanya apa ya,
kita langsung ketik saja. Di sini menggunakan user chartnya apa, menggunakan peta berapa. Dan sini sudah lengkap semua ya. Dan apabila semuanya sudah kita input, kita bisa mengeceknya di sini, cek result seperti itu. Kita bisa cek rute sini ya. Oke. Kemudian tombol yang berikutnya ada others. Nah, others ini ada pilihan silent dan playback. Jadi kalau kita mau silent atau mematikan alarm, kita bisa memilihnya di sini. Dan itu akan muncul password seperti itu. Oke. Berikutnya di sini ada beberapa juga. Ada tombol Ekdis, kita kembali ke tampilan Ekdis. Di sini juga ada pilihan ya tentang ICE data, kemudian Echo, lalu PI yaitu parallel index ya. Kemudian untuk ahead dan around-nya seperti sini, dan ini juga ada lingkarannya, ringnya. Sini kita bisa membuat juga anchor watch. Jadi kita pada saat kita drop anchor, kita bisa membuat circle-nya, yaitu lingkarannya ya. Ini berapa nautical mile kita kehendaki. Kemudian ada juga UKC, under kill clearance ya. Kemudian ini kembali lagi seperti awal. Oke, mungkin seperti itu sekilas untuk Ekdis jenis Prono. Mungkin berikutnya alat navigasinya kita akan lanjut. Berikutnya saya akan menjelaskan GPS, yaitu Global Position System. Di sini terlihat ya, alat yang kita gunakan adalah GPS model Prono. Nah, kita bisa menekan menu. Di menu ini juga kita bisa memilih, yaitu seperti display ya. Display, kemudian track marknya, kemudian navigation seperti ini. Lalu kalau mau kembali kita bisa escape atau menu ya. Nah, di sini juga ada notice setting ya. Oke, kemudian ada kembali ke rute. Kita juga bisa memasuki rute di sini, kemudian go to ya. MOB yaitu main overboard, kita bisa marking apabila ada orang yang jatuh ke laut. Kemudian di sini kita bisa kembali. Oke. Dan apabila kita mau pergi ke menu. Nah, sini terlihat ya apa saja yang kita inginkan pada saat display, kita bisa atur ya. Jadi pada saat di sini juga bisa dipilih seperti itu. Nah, jadi kita mengetahui posisi kapal kita di sini. Jadi di atas adalah lintang kita 00 derajat 42.8865 north. Kemudian di bawah bujur yaitu 104 derajat 06.9435 east. Ya, di situ kita juga bisa mengetahui baringan kita berapa, kemudian haluan kita dan speed kita. Oke. Mungkin seperti itu dulu untuk GPS ya. Kita akan ke berikutnya alat navigasi yang selanjutnya. Oke, alat navigasi yang selanjutnya adalah echosonder. Di sini terlihat ya, echosonder merek Prono juga. Lalu echosonder gunanya adalah mengetahui kedalaman perairan laut pada saat kapal berada. Nah, di sini ada beberapa macam menu, yaitu menu ya, tombolnya. Di sini kita bisa mengatur day atau night, berarti pada saat pagi hari maupun malam hari. Kemudian apabila kita turun ke bawah, sini ada setting alarm untuk kedalamannya 1 meter. Lalu kedalaman outputnya untuk di bagian belakang ya. Nah, ini ada sounder atau berbunyi ya. Kita bisa enter, bisa mengetahui berapa untuk range-nya. Lalu kita kembali lagi untuk display, bisa kita pilih juga logbook, echo-nya, intervalnya 2 menit ya, dan untuk haluannya true. Lalu kita kembali lagi untuk sistemnya, kita enter lagi. Sini bisa mengetahui range-nya, parameternya berapa, untuk alertnya juga ya, untuk waktunya shift time bisa kita pilih juga. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini terlihat untuk gennya adalah auto, jadi dia otomatis dia akan berubah. Terlihat untuk drop kita sekarang 18.6 meter ya untuk di bagian belakang aft. Kemudian drop depan 18.4 meter. Jadi trim 0.2. Kemudian untuk kedalaman laut di sini terlihat ya untuk di bagian ini untuk di bagian belakang 18.6 meter. Oke. Kemudian ini drop di bagian depan terlihat 18.4. Jadi sama ya ininya. Dan ini skalanya.
Kemudian ini timingnya dalam UTC, Universal Time. Kemudian kita kembali ke function. Nah ini function untuk day atau naik ya, kita bisa pilih seperti itu. Baik, untuk berikutnya kita akan ke alat navigasi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Navtex Receiver. Di sini Navtex merek Purono ya. Nah, Navtex ini untuk menerima berita-berita cuaca pada saat kapal berlayar. Di sini terlihat pada tampilan screen ya, ada dari Fungtau Radio. Nah, ini diterima pada 27 ya, pada tanggal 27 Juli. Lalu di sini terlihat ya apa saja beritanya. Kemudian kita bisa menekan tombol menu. Nah, di sini terlihat juga ada Navtex, kemudian sistemnya untuk alarm semua off ya, di dalam keadaan off. Kemudian displaynya di sini juga terlihat apa saja. Kemudian servisnya. Nah, di sini juga printernya dalam kondisi on. Berikutnya untuk VHF transceiver unit ya. VHF itu adalah very high frequency. Nah, di sini channel yang digunakan adalah channel 16. Kenapa 16? Karena channel 16 adalah channel safety atau keselamatan. Jadi semua kapal akan menggunakan channel seperti ini. Dan ini untuk mengubahnya ya. Ini mengubah channel, bisa kita ubah-ubah untuk internal ataupun eksternal. Dan ini ada volumenya. Lalu ini untuk mengatur penjelasannya ya, square-nya. Lalu ini juga tombol-tombol bisa langsung auto seperti ini mengubahnya, ataupun seperti ini tadi mengubahnya seperti itu ya. Dan ini kita bisa komunikasi langsung menggenggam untuk seperti nelpon biasa ya. Jadi tinggal kita tekan seperti ini PTT-nya, press, tinggal di press, lalu kita menghubungi kapal yang lain gitu. Misalkan motor tanker Kirana Dwitia, this is motor tanker Prosperity, seperti itu. Jadi kita bisa langsung komunikasi. Jadi ini gunanya untuk komunikasi ya, VHF transceiver unit, mereknya Purono, seperti itu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa yang ada panel di atas ya. Yang pertama ada speed lock indicator. Nah, di sini speed lock indicator terdeteksi bahwa speed kapal 0.7 knot. Nah, kemudian ini adalah azimuth upper head ya. Di sini pada saat kapal akan jalan, di sini terlihat ada RPM ya, rotation per menit. Kemudian ini ada azimuthnya. Jadi nanti haluan kapal ke arah mana? Ke 180 derajat atau ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Kemudian ada panel indikator, ini adalah gyro kompas ya. Jadi di sini juga terlihat haluan kapal sekarang adalah 135 derajat, begitu. Lalu ini inclinometer ya, untuk mengetahui kemiringan kapal. Lalu ini indikatornya. Kemudian di sini ada azimuth overhead ya. Ini kiri dan kanan sama ya. Jadi nanti kita bisa melihat di panel atas. Lalu ini adalah indikator untuk drag kapal. Drag kapal terlihat ya, belakang 18,7 meter, seperti itu. Sekian. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan untuk peta paper ya. Jadi peta paper di sini terlihat peta yang kita gunakan adalah nomor 3948. Nah, di sini terlihat ya, nama petanya adalah di sini Selat Durian ya. Sini terlihat nama petanya adalah Selat Durian, Indonesia, Sumatera, East Coast ya. Nah, di sini ada skalanya 1/125.000 ya, pada lintang 0 derajat 40 menit. Nah, untuk bagian sini yang mendatar ke atas itu adalah lintang ya. Kemudian untuk yang di bawah itu adalah bujur longitudenya. Nah, di sini saya sudah plot posisi kita lagi berlabuh jangkar di sini dekat dengan Pulau Galang. Nah, nanti kita akan bergerak, terlihat pada gambar ya, kita akan ke haluan 144, kemudian kita akan membeloki di antara Pulau Petong dan Pulau Abang Besar. Nanti kita akan menelusuri Selat Durian sini.
Jadi nanti kita akan ke atas ya, ke arah utara, kemudian kita keluar dan memasuki Singapore Strait. Nah, untuk kita mau memplot posisi, jadi ini adalah jangka Mister Jajar ya. Jadi Mister Jajarnya misalkan di sini bujurnya 104 derajat. 104 derajat 05. Jadi kita menggunakan Mister Jajar. Lalu Mister Jajarnya kita geser ke 10405. Ya, ini tidak boleh bergerak. Kemudian kita bentar ya. Oke, ini langsung digeser. Kemudian untuk lintangnya misalkan 0 derajat 35 ya. Kita bisa menggunakan jangka seperti ini. Lalu jangka yang kita sudah taruh seperti ini kita pindahkan. Seperti ini. Oke. Lalu ini ditik saja, tidak usah terlalu dalam ya. Dan kita menggunakan pensil ya, jangan menggunakan pulpen. Kita langsung plot seperti ini. Nah, untuk menggunakan posisi kapal dengan GPS itu simbolnya adalah kotak gitu. Jadi pada saat kita mau menentukan posisi kapal, jangan lupa timernya misalkan pengambilannya jam berapa, misalkan jam 08.00. Nah, itu harus tertera. Jadi pengambilan posisi kapal pada saat jam 08.00 pagi. Seperti itu. Jadi simpel saja ya untuk pengambilan posisi kapal, nanti bisa dipraktekkan apabila saudara di atas kapal menggunakan peta paper ya. Oke.